Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Di kelompok 3 ini ada Reysham Garyabes, ada Dava Jordi, dan ada Yolanda Faswani. Dosen pembimbing yaitu Ibu Novi Rahayu, Eskom Mkom, dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Makna Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu Pancasila merupakan dasar filsafat kenegaraan Indonesia sekaligus falsafah hidup bangsa. Pancasila memuat nilai kearifan lokal yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat sejak lama. Filsafat bisa diartikan sebagai pandangan hidup seseorang atau kelompok yang merupakan konsep dasar dari kehidupan yang kita cita-citakan. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tersebut. Sekarang kita akan membaca pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang pertama, sebagai pedoman sikap masyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa digunakan untuk pedoman sikap masyarakat Indonesia. Artinya, masyarakat Indonesia harus selalu menjiwai nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai tersebut sesuai dengan kelima bunyi Pancasila. Yang kedua, menjaga kelangsungan dan kelestarian bangsa. Maksud dari kalimat tersebut adalah Pancasila diambil dari ciri khas dan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga Pancasila digunakan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Sila dari Pancasila merupakan suatu kesatuan yang mengandung nilai-nilai luhur bagi bangsa Indonesia. Semua sila tidak bisa dilaksanakan secara terpisah. Artinya, setiap sila saling berkaitan satu dengan yang lain. Next, 4. Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia haruslah mempunyai angan-angan dengan sebuah negara yang berketuhanan yang esa, dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah, dan juga munculnya keadilan sosial. Kemudian, Pancasila merupakan sistem filsafat karena memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan, yaitu yang pertama, bersifat koheren, berhubungan satu sama lain dan tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan. Meskipun berbeda, tetapi saling melengkapi dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Yang kedua, bersifat menyeluruh. Pancasila dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, bersifat mendasar. Pancasila dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia untuk menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat, bersifat spekulatif. Pancasila sebagai dasar negara pada mulanya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui rangkaian diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Selanjutnya, karakteristik sistem filsafat Pancasila. Yang pertama, Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian yang disusun secara hierarkis. Yang kedua,
Setiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Yang ketiga, di antara sila-sila Pancasila ada hubungan yang saling mengikat antara yang satu dengan yang lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat. Mengapa Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat? Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis, sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Apa fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia? Yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, artinya Pancasila adalah pemberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya. Hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk arah bagi semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang pertama, nilai ketuhanan dan ketakwaan. Sila Pancasila yang pertama mempunyai dimensi nilai ketuhanan dan ketakwaan bila dipandang sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian nilai kemanusiaan dan keberadaban. Secara jelas, sila kedua mempunyai nilai kemanusiaan dan keberadaban. Nilai persatuan dan kesatuan. Bila ditinjau dalam fungsinya sebagai pandangan hidup bangsa, maka Pancasila sila ketiga mempunyai nilai persatuan dan kesatuan. Nilai kerakyatan dan kebijaksanaan. Sila keempat mengandung dua nilai utama, yakni nilai kerakyatan dan kebijaksanaan, nilai keadilan dan nilai kesejahteraan. Sila kelima menunjukkan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mempunyai nilai keadilan dan kesejahteraan. Pengembangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, masing-masing atas dasar kemanusiaan yang beradab. Membina adanya kerjasama dan toleransi antara sesama pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak saling membedakan warna kulit, saling menghormati dengan bangsa lain, saling bekerja sama dengan bangsa lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 3. Persatuan Indonesia, yaitu 1. Menempatkan persatuan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Menetapkan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 3. Bangga berkebangsaan Indonesia. 4. Memajukan pergaulan untuk persatuan bangsa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu 1. Mengakui bahwa manusia Indonesia memiliki kedudukan dan hak yang sama. 2. Melaksanakan keputusan bersama dengan penuh tanggungjawab dan itikat baik. 3. Mengambil keputusan yang harus sesuai dengan nilai kebenaran dan keadilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni adanya hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, atau dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bernegara. Menjunjung tinggi sifat dan suasana gotong royong dengan rasa kekeluargaan dan penuh gotong royongan.
Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata dan pengucapan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.